Decluttering pantry ala KonMari, 30 menit dapur jadi lega. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh ya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Judul video ini bukan drama lebay, karena kondisi dapur sekarang sering jadi cermin hidup. Ibu-ibu masa kini yang serba cepat, serba penuh, dan serba tanggung. Belanja makin gampang lewat layar, promo datang tiap hari, tapi waktu beresin dapur entah kemana. Akhirnya, pantry penuh bukan cuma barang tapi juga emosi yang numpuk. Kita masuk dapur niat masak biar keluarga sehat, keluar dengan kepala panas, dan rencana masak yang batal. Ini bukan salah ibu. Ini tanda dapur sudah minta ditolong. Materi decluttering pantry ala KonMari ini penting, karena dapur bukan cuma tempat nyimpen barang, tapi pusat keputusan harian ibu. Mau masak apa, mau makan apa, mau hemat, atau malah nambah belanja. Saat pantry rapi dan jujur sama kebutuhan, hidup jadi lebih ringan. Dan ini nyambung banget sama kondisi sekarang di mana ibu dituntut serba bisa, tapi jarang dikasih ruang buat bernapas, sedikit bercanda tapi nyata. Dapur berantakan itu sering bukan karena ibu nggak bisa rapi, tapi karena terlalu banyak mikirin semua orang, sampai lupa mikirin diri sendiri. Konsep KonMari dari Marie Kondo menekankan satu hal sederhana, tapi dalam: simpan barang yang memberi rasa tenang dan lepaskan yang membebani, karena lingkungan fisik memengaruhi kondisi mental. Penelitian psikologi lingkungan juga menunjukkan bahwa ruang yang penuh dan berantakan meningkatkan stres harian. Jadi merapikan pantry bukan sekadar urusan dapur, tapi bentuk perawatan diri yang paling realistis untuk ibu sibuk. Video ini jadi jembatan dari rasa capek menuju rasa lega. Dari dapur yang bikin emosi menuju dapur yang mendukung hidup. Dan itu alasan kenapa pembahasan ini relevan dan penting sekarang. Sampai suatu hari aku sadar satu hal. Masalah dapur aku bukan karena aku kurang rajin. Bukan juga karena rumah aku kecil. Tapi karena aku nyimpen terlalu banyak barang yang sebenarnya sudah selesai tugasnya dalam hidup aku, tapi masih aku paksa tinggal di pantry. Kayak mantan yang udah gak cinta, tapi masih disimpan fotonya di dompet, penuh, tapi nggak ada gunanya. Aku mulai mikir pelan-pelan, kenapa setiap buka pantry rasanya capek duluan, padahal belum masak apa-apa? Jawabannya ternyata sederhana. Karena setiap barang di situ minta diperhatiin, minta diinget, minta ditata. Dan otak ibu yang isinya sudah mikirin anak, suami, menu, cucian, dan grup WhatsApp sekolah itu sebenarnya sudah penuh. Waktu aku kenal konsep KonMari, aku ketawa sendiri, karena katanya kita harus pegang barang dan nanya apakah dia bikin bahagia, dan aku langsung mikir, kalau bumbu bubuk yang menggumpal itu bisa jawab, mungkin dia juga sudah capek tinggal di pantry aku. Akhirnya aku nekat, aku keluarin semua isi pantry, dan di situ aku shock sendiri. Ternyata aku punya 3 saus yang rasanya sama, 5 plastik kecap yang isinya tinggal sedikit karena males mindahin, dan bumbu yang aku beli karena resep viral tapi setelah itu lupa. Ini tuh kayak lemari baju, penuh tapi tetap bilang gak punya apa-apa. Di titik itu perasaan mama muncul semua. Ada rasa sayang, karena inget beli pakai uang sendiri. Ada rasa bersalah karena mubazir. Ada rasa pengen simpen aja karena siapa tahu suatu hari dipakai. Padahal kita semua tahu, kata siapa tahu itu biasanya artinya tidak akan dipakai. Aku mulai pegang satu-satu barang dan jujur sama diri sendiri. Ini beneran aku pakai atau cuma aku simpan? Karena males mutuskan. Contohnya bumbu kari yang sudah 2 kali lebaran masih utuh. Atau tepung yang dibeli niat bikin kue tapi oven aja masih jadi rak panci. Lucunya, waktu aku buang barang-barang itu,
aku ngerasa berdosa 5 menit. Tapi setelah itu lega setengah jam, dan setiap kali buka pantry, rasanya kayak, oh ternyata beginilah rasanya ruang bernapas. Kayak abis hapus chat panjang di grup keluarga yang isinya debat warisan. Setelah yang tidak terpakai pergi, aku baru lihat apa yang benar-benar dipakai sehari-hari. Bumbu masak favorit, beras, gula, snack anak yang memang habis tiap minggu. Dan aku sadar, hidup aku sebenarnya simpel. Cuma selama ini ketutup sama barang cadangan yang aku simpan karena takut kekurangan. Aku juga sadar satu kebiasaan ibu-ibu yang sering kejadian, kita suka beli barang baru tapi nggak pernah ngehabisin yang lama. Hasilnya pantry kayak kos-kosan mahasiswa, isinya campur aduk antara yang baru datang dan yang sudah lama numpang hidup. Waktu mulai nyusun ulang, aku nggak mikir estetik, aku mikir logis. Barang yang sering dipakai, aku taruh paling gampang diambil. Karena kenyataannya, ibu masak itu sambil setengah lari. Satu tangan pegang wajan, satu tangan ngusir anak. Kalau barang ribet diambil, ya kita sendiri yang emosi. Aku juga berhenti bohong sama diri sendiri soal wadah, karena mau wadah secantik apapun, kalau isinya barang tidak perlu, ya tetap bikin penuh. Sama kayak beli tas baru, tapi dompet kosong. Kelihatannya rapi, tapi hatinya tetap sakit. Di proses ini aku ketawa sendiri berkali-kali. Karena nemu barang yang aku simpan dengan harapan aku, versi rajin suatu hari akan muncul. Padahal kenyataannya, aku versi capek yang tiap hari muncul duluan. KonMari ngajarin aku satu hal penting. Dapur itu harus melayani hidup kita sekarang. Bukan hidup kita yang dipaksa ngikutin dapur. Dan sebagai ibu, hidup kita itu dinamis. Kadang rapi, kadang keos, dan itu manusiawi. Semakin sedikit barang yang aku simpan, semakin sedikit keputusan yang harus aku buat. Dan ini efeknya kemana-mana. Masak lebih cepat, belanja lebih sadar, dan yang paling penting, aku berhenti marah-marah sendiri cuma gara-gara nyari tutup wadah yang entah kemana. Di tengah semua ini, aku sadar, decluttering pantry bukan cuma soal dapur, tapi soal belajar bilang cukup belanja, cukup nyimpen, cukup nyalahin diri sendiri. Dan buat emak-emak yang tiap hari dituntut kuat, rasa cukup itu mahal dan menenangkan. Sampai di titik ini, dapur yang tadi terasa penuh pelan-pelan berubah jadi ruang bernapas. Dan kita mulai sadar kalau yang bikin berat itu sering bukan barangnya, tapi rasa harus menyimpan segalanya. Karena ibu-ibu memang sering merasa bertanggung jawab atas semua hal di dunia ini, dari stok bawang sampai perasaan seluruh anggota keluarga. Padahal kadang yang dibutuhkan cuma satu keputusan kecil, yaitu berani bilang cukup. Ada momen di mana kita senyum sendiri, lihat pantry yang lebih lega, lalu ketawa kecil. Karena sadar betapa seriusnya dulu menjaga barang yang bahkan lupa fungsinya. Seolah plastik kosong itu warisan turun-temurun. Dan di situ kita belajar satu hal penting, bahwa hidup ibu-ibu sudah cukup ribet tanpa harus ditambah drama dari rak dapur. Jadi, sebelum kita menutup cerita ini, tarik napas sebentar dan lihat sekeliling. Karena setiap ruang yang lebih ringan adalah tanda bahwa kita sedang merawat diri sendiri. Dan selama dapur masih bisa bikin kita tersenyum, meski cuma sedikit, berarti kita sedang berada di jalur yang benar, menuju rumah yang lebih hangat dan hati yang lebih tenang. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.